tapi kenyataannya kita tidak pernah ingat kepada Allah. Itulah anak ilmu dan sebuah realita. Seperti saya sering mengatakan, seorang sarjana ekonomi tapi dia melarat hidupnya. Dia seorang ulama, dia tidak punya amal perbuatannya. Inilah para hadirat, bahwa ilmu dan amal jauh berbeda. Para hadirat yang kami hormati, kita pengawal Wahidiyah dituntun lillah dan billah menjadi Abdullah yang hakiki, hamba Allah. Tidak ada lain kecuali menghambakan Allah. Kita makan, perintahnya Allah. Kita tidur, perintahnya Allah. Kita bekerja, kita bersekolah, anak-anakku yang belum tidur. Kamu sekolah bukan semata mencari ilmu, tapi karena perintah Allah, ibadah. Dan kita bisa bergerak karena Allah. Tapi kenyataannya para hadirat, ini sangat sulit sekali. Karena ilmu bisa kita dengar, kita bisa membaca. Tapi kalau kita amal hidayahnya Allah, apalagi dalam kajian-kajian tasawuf, bahwa orang tidak akan bisa ingat kepada Allah kalau hatinya tidak mampu melihat Allah SWT. Karena itulah Rasulullah bersabda, wa'mal ka'annaka tarahu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Beramal ibadah bahwa kau seolah menghadap Allah. Tingkat hadirnya hati kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kau melihat. Jika tidak bisa, ya agak turun. Fa innahu yaraka, hendaknya kau merasa dilihat. Tapi kenyataan kita sulit sekali. Sekarang aja mari dalam keadaan saya di podium, sambil mendengarkan, membahas Tuhan, tapi hati kita mungkin lupa kepada Tuhan. Mari para hadirat yang kita sekarang membahas tentang lillah dan billah, jangan sampai hati kita lupa kepada Allah Ta'ala. Lillah dan billah kita terapkan. Itulah para hadirat. Tapi apabila orang yang telah mampu melihat Allah, sama dengan orang melihat lapangan ini, pasti dia ingat dengan lapangan itu. Kalau kita melihat lampu itu, pasti kita ingat pada lampu. Pasti. Dan ketika kita tidak melihat, kita tidak. Bila hati seorang, jika hatinya hadir menghadap pada Allah, maka pasti ingat kepada Allah. Jika ingat kepada Allah, pasti ingat kepada kekuasaan Allah. Dan jika ingat pada kekuasaan Allah, pasti ingat bahwa dirinya tidak berkuasa. Timbul suatu efek merasa tidak punya kemampuan, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak kaya, tidak pandai, tidak miskin. Itu yang diakibat orang bisa melihat Allah. Tentunya melihat yang dimaksud tidak melihat bi'ainul uzun atau ainul ru'si. Tidak dengan mata kepala, tapi mata hati. Para hadirat yang kami hormati, dalam kajian tasawuf, jika hatinya orang itu sudah hadir di hadapan Allah, karena nur ilahiyahnya Allah. Nur ilahiyahnya Allah itu memancar di seluruh alam dan makhluk, termasuk hati-hati kita. Jika hatinya bersih bagaikan kaca kemilon, jika ada sinar pasti muntabi'ati ala mir'atil qalbi, maka benda yang ada di mukanya, kaca masih akan tergambar. Begitulah jika hati itu mampu melihat Allah, mengharapkan pada Allah, hati yang bersih, maka Allah akan tergambar di hati orang itu, hingga dia melihat Allah, melihat kekuasaan Allah, dan melihat dirinya tidak punya kemampuan, hingga pasti merasa billah. Ini sebagaimana sering saya gambarkan, seorang yang telah meminum minuman yang manis, pasti lidahnya akan terasa manis, dan hatinya akan mengakui manisnya gula ini. Begitulah kita kepada Allah. Tapi ini sulit para hadirat untuk mencapai ini. Bahkan ilmu tidak mampu. Banyak orang alim justru tertutup dengan alimnya. Makin merasa alim, makin pandai, orang itu makin tertutup kepada Allah, jika dia tidak dapat hidayah Allah. Tapi apabila dia mendapat hidayah Allah, dia makin alim, dia makin merunduk, makin merasa bodoh. Sungguhnya Allah lah yang memberi ini semua.